Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Ali Imran ayat 24. Sebagaimana studi-studi lainnya, studi kali ini juga merupakan sebuah telaah logis. Namun sebelum kita mengkaji surah Ali Imran ayat 24 ini, terlebih dahulu kita satukan dulu pemahaman kita tentang Al-Quran. Sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum, Al-Quran itu diyakini sebagai wahyu yang langsung dari Allah. Jadi, Allah sendiri yang berbicara. Karena itulah, apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu merupakan perkataan Allah sendiri. Sama sekali tidak ada unsur manusianya. Dan karena Allah itu diyakini sebagai maha benar, maka Al-Quran dilihat sebagai kebenaran yang meyakinkan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, dikatakan bahwa Allah telah memudahkan ayat-ayatnya. Ini tujuannya agar firman Allah itu, wahyu Allah itu dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Berangkat dari sini, Al-Quran dilihat sebagai kitab atau keterangan yang jelas atau penjelasan yang sempurna. Kata jelas di sini dapat dipahami bahwa wahyu Allah itu harus ditafsirkan atau ditafsirkan sebagaimana tertulis adanya. Ataupun kalau tidak, maknanya atau tafsirannya tidak jauh dari maksud yang tertulis. Nah, sekarang kita lihat surah Ali Imran ayat 24. Kutipannya adalah sebagai berikut. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Jadi harus dipahami, harus diketahui apa yang tertulis ini itu merupakan kata-kata Allah. Jadi waktu itu Allah berkata kepada Muhammad ya seperti ini. Inilah kata-kata Allah. Inilah perkataan Allah. Nah, dari kutipan ayat 24 ini kita dapat mengatakan bahwa wahyu Allah itu terdiri dari dua kalimat. Ya, terdiri dari dua kalimat, yaitu pernyataan orang dan tanggapan Allah. Ya. Pernyataan orang itu tampak dari kata mereka. Ya, tampak dari kata mereka. Jadi Allah mengutip pernyataan orang. Ya. Pernyataan orang itu bunyinya ya, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Bisa dikatakan bahwa pernyataan ini itu ditujukan kepada Muhammad atau kepada pengikut Muhammad, yaitu umat Islam. Dan kesannya pernyataan itu berusaha mempengaruhi Muhammad atau umat Islam, sehingga bisa dikatakan bahwa pernyataan ini membahayakan keimanan Islam. Ya. Karena itulah Allah memberikan tanggapannya, ya, memberikan tanggapannya atas pernyataan tersebut. Jadi bisa dikatakan awalnya Allah mengutip pernyataan orang, lalu Allah menyampaikan tanggapan kritisnya atas pernyataan tersebut. Nah, sangat menarik memang. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah siapa yang dimaksud dengan mereka itu?
Jadi dalam pernyataan itu ada kata mereka, dan dalam tanggapan Allah juga ada kata mereka. Tapi menjadi pertanyaan kita adalah siapa yang dimaksud dengan mereka itu. Kalau kita hanya fokus pada ayat 24, jelas kita tidak menemukan siapa mereka itu. Namun kalau kita mengaitkan dengan ayat 23, maka kita bisa menemukan bahwa yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang yang diberi kitab Taurat. Nah, jadi jelas. Jadi kata ganti mereka yang ada pada ayat 24 itu maksudnya adalah orang yang diberi kitab Taurat. Kalau orang yang diberi kitab Taurat itu artinya orang Yahudi. Ya. Karena dalam Al-Quran itu ada pembedaan antara orang yang diberi kitab Taurat dengan orang yang diberi kitab Injil. Kalau yang diberi kitab Injil berarti orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Sedangkan orang yang diberi kitab Taurat adalah orang Yahudi. Nah, berangkat dari sini kita bisa mengatakan bahwa api neraka tidak menyentuh kami itu merupakan ajaran agama Yahudi. Ya. Jadi dengan kata lain, agama Yahudi itu mengajarkan api neraka tidak menyentuh orang Yahudi kecuali beberapa hari saja. Ya. Ini. Jadi berangkat dari ayat 23, kita menemukan yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang Yahudi. Sehingga dengan demikian ada ajaran agama Yahudi yang mengatakan bahwa api neraka tidak menyentuh orang Yahudi kecuali beberapa hari saja. Pertanyaan kritis yang dapat kita ajukan di sini adalah, benarkah orang Yahudi membuat pernyataan tersebut? Benarkah pernyataan itu berasal dari ajaran agama Yahudi? Ini dua pertanyaan kritis yang dapat kita ajukan. Benarkah? Tapi kalau kita dapat mengkritisi ajaran agama Yahudi, dapat kita pastikan bahwa itu tidak benar. Nah, jadi kalau kita mengadakan telaah kritis, kita akan menemukan bahwa kitab Taurat tidak mengenal kata neraka. Kitab Taurat itu bagi orang Yahudi maupun orang Kristen itu adalah 5 kitab pertama Musa. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kalau kita mencari kata neraka, dapat dipastikan tidak ada kata neraka di dalam kelima kitab tersebut. Itulah mengapa kitab Taurat tidak mengenal kata neraka. Nah, kalau kitab Taurat saja tidak mengenal kata neraka, dapat dipastikan agama Yahudi tidak mengajarkan soal neraka. Dalam kitabnya saja tidak ada kata neraka. Maka bisa dipastikan agama Yahudi tidak mempunyai ajaran, tidak mempunyai istilah soal neraka. Karena agamanya tidak mengajarkan soal neraka, dapat dipastikan umatnya tidak mungkin berbicara soal neraka. Karena kata itu asing bagi mereka. Kecuali kalau agamanya sudah biasa mengajarkan kata neraka, kata itu akan familiar bagi mereka. Ini sama sekali tidak ada dalam kitab Tauratnya. Maka bisa dikatakan umat Yahudi tidak pernah berbicara soal neraka. Maka kita bisa simpulkan,
Kita bisa buat kesimpulan atas wahyu Allah dalam surah Ali Imran ayat 24 tadi. Yang pertama, tampak jelas bahwa Allah membuat yang tidak ada pada ajaran agama lain menjadi seolah-olah sebuah kebenaran pada agama itu. Ya. Dengan kata lain, di sini Allah berbohong. Ya, karena tidak ada dalam agamanya ajaran itu, tapi dibuat oleh Allah seolah-olah itu menjadi kebenaran ajaran agama. Ya, Allah kan berbohong. Itu. Kesimpulan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk mencampuri urusan agama lain yang tidak jelas kebenarannya. Dengan kata lain, Allah di sini kurang kerjaan. Ya. Sudah kurang kerjaan, berbohong lagi. Ini yang bisa dua hal ini yang bisa kita simpulkan dari wahyu Allah dalam Ali Imran ayat 24. Demikianlah studi kita tentang surah Ali Imran ayat 24. Ya. Semoga studi kali ini membawa pencerahan bagi kita. Sekian dan terima kasih.